Jadi kalau kata bahasa zaman now nih, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Atau colek-colekan dulu gitu. Ini kalau biasa kaki coba. Karena yang pertama kan masih baru-baru, belum terlalu paham. Pertama apa? Masih baru, belum terlalu paham. Suami kedua? Udah paham. Oh iya, bener nggak? Jangan ketemu berondong. Jangan ketemu berondong. Beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi coy dengan Bayan 72 TV. Ini kita kenalan sama siapa namanya? Isti. Namanya Isti loh. Istilah apa nih? Ada panjangannya nggak? Ada. Apa? Istilah. Nama panjangnya Istilah. Kalau gua Abi, panggil lah. Abi. Apa Umi? So sweet. Dek, lo tinggal di daerah Cengkareng atau Kebonjaya ini udah berapa tahun sih? Udah lama dari kecil. Dari kecil. Artinya gini ya, ini gue pernah denger nih, ya walaupun lo tetangga gua udah lama, tapi gua nggak tahu nih sifat dan kedalaman lo. Ini gue denger nih kata tetangga nih, bisik-bisik tetangga, ya gosip. Lu katanya udah berapa kali nikah? Katanya udah 10 kali nikah, pas 9 kali nikah sih. Ini gue denger aja nih gitu loh. Apa bener apa enggak? Apa gosip atau gimana tuh? Hoax ya? Hoax. Artinya yang asli itu berapa kali sih lu nikah itu? Hoax. 2 kali lah. Oh baru 2 kali cuy. Berarti yang gue dengar kemarin itu 9 atau 10 kali nikah itu hoax ataupun bohong. Kalau hoax itu berarti kebohongannya 0 daripada 0. Artinya nggak ada. Istilahnya bersih gitu loh. Jadi gue mau nanya sama lo nih. Ketika lo nikah nikah pertama sama nikah kedua, itu pasti ada perbedaan suami satu dan suami kedua. Gue mau nanya setulus hati lo, saya jujur hati lo, nggak apa-apa, biar konten dewasa ya. Artinya dari situ lebih enak yang suami pertama apa yang kedua? kesannya gitu loh. Bisa lo bicarain nggak? Enak dalam istilah apa nih? Enakan dalam istilah rumah tangganya gitu loh. Lo kenapa sih sama suami kedua cerai gitu? Suami yang pertama lo bisa cerai kenapa sih? Ada masalah apa gitu loh? Biasa orang ketiga. Oh ada orang ketiga? Betul lah. Orang ketiga itu lebih bahaya daripada orang kedua. Ya, bener nggak? Kalau kedua itu kan sifatnya disebutnya ganjil, apa genap. Kalau ketiga itu ganjil. Kalau orang ganjil itu agak repot juga. Kenapa ganjil itu nggak ada temennya? Kalau kalau genap itu ada temennya ya, jadi seimbang. Jadi ceritanya, lu ada orang ketiga. Ini orang ketiga ini siapa sih? Menurut lu? Seorang laki-laki apa seorang wanita? Seorang wanita lah. Jadi seorang wanita. Jadi suami pertama lo tergoda sama wanita lain. Betul. Tuh, jadi dia korban si pelakor. Korban pelakor. Nih, itu baru ada lagi nih. Sekarang viralnya pelakor. Kenapa? Ya kalau sekarang viralnya pelakor. Pelakor ya. Kalau dulu merebut suami orang. Itu bisa lo ditinggalin sama suami lo gara-gara apa sih? Gara-gara pelakor tadi. Dia udah nggak cinta lagi atau bosan? Apakah pengen dia mau ganti yang baru gitu loh? Lebih apa? Lebih menggoda. Lebih menggoda. Jadi kalau kata bahasa zaman now nih, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Itu istilah sekarang. Nah, sampai lo cerai, pisah sama suami pertama, lo punya anak nggak sama dia? Punya berapa orang? Baru satu ya, satu orang coy. Nanti bahasa suami yang kedua, nah,
Ntar cuy, masih sore cuy, tenang aja cuy. Jadi gini, ketika lu ya kemarin sampai punya anak dan suami lu direbut sama pelakor atau cewek lain atau orang ketiga, sampai di situnya lu mengikhlaskan bubar sama suami lu, itu kenapa? Ikhlas karena pelakor itu udah hamil. Oh, ulangin. Ikhlas karena pelakor itu udah hamil. Cuy, bakal udah hamil cuy. Kalau lu belum hamil, lu bisa kantor lagi nggak? Iya. Karena perselingkuhan itu melalui. Kenapa? Perselingkuhan itu kenapa? Maksudnya kalau rumah tangga itu kalau perselingkuhan nggak bisa dimaafkan. Oh gitu. Tapi ada loh yang namanya ada bahasa awet rajak ya. Awet rajak itu rumah tangga dari muda sampai tua. Iya. Putus, balik lagi. Kayak orang pacaran gitu ya, putus, balik lagi. Kok lu kenapa nggak kayak gitu loh? Padahal ada artinya gini ya, suami pertama itu adalah pendaringan, suami kedua istri pertama itu adalah pendaringan. Kok lu nggak bisa ada ikutan bahasa kayak gitu sih? Kenapa lu nggak bisa pertahankan kehidupan keluarga lu? Kenapa sih? Nggak mau dong, Merasa dihianati, jadi udah nggak mau lagi. Ada bahasa geli atau kesel atau memang udah mantap gitu ya. Nah, sekarang gue mau tanya kembali, waktu lu nikah sama suami pertama ya, ketika lu nikah itu sampai punya anak, artinya lu kan sayang banget, cinta banget ya. Ketika ada orang ketiga, sayang lu dan cinta lu hancur. Baru lu ceritain kenapa sih bisa gitu? Lu bisa ceritain dong caranya, kok bisa kayak gitu, kenapa sih? Ya itulah mungkin lelaki mau yang lebih cantik. Kalau gue lihat dari kecantikan lu nggak ini sih. Kalau ada sama yang lain juga nggak, biasanya masih punya nilai plus ya. Jadi masih menggoda lah dengan cewek-cewek lain. Tapi ketika lu pisah itu lu ada pelunasan nggak sih? Enggak. Apa memang lu langsung nikah lagi atau bagaimana? Enggak. Jenjang nikah pertama sama nikah kedua itu berapa tahun sih? Sebenarnya? 6 tahun cuy, 6 tahun cuy, satu periode lebih cuy. Satu periode lebih. Oke, nih, lu bilang tadi kan sampai punya anak satu. Ya artinya cinta lu waktu pertama itu sangat dalam ya, sampai punya anak. Ya kan Sama-sama single ya, sama-sama single. masih muda. Masih muda ya. Sekarang gua akan balik lagi nanya sama lu nih, suami yang kedua. Nah, suami kedua suami kedua. Sebenarnya normal. Gua mau tanya sama lu, ketika lu ketemu sama suami kedua selama jenjang 6 tahun itu, lu ada inspirasi nggak? Gua mau cari lebih daripada laki gue kemarin itu. Pasti ya, semua orang kayak gitu ya. Mau cari yang lebih baik. Mau cari yang lebih baik, lebih sayang, lebih cinta gitu ya. Lebih dari dia lah segala-galanya. Lebih dari suami pertama. Bukan soal materi ya. Nah, Materi bisa dicari. yang Tapi utama kesetiaan, tanggung jawab. Kesetiaan cuy. Tanpa setia orang nggak bakal cinta. Tanggung jawab, kerja keras. Tanggung jawab dan bekerja keras. Kalau setia doang tapi malas buat apa? Setia doang tapi malas. Iya. Makanya cuy, lu yang di luar sana jangan malas. Kalau setia doang emang lu berdepan sama cinta. Ya, betul. Ya kan? Kita perlu makan. Biasa kapan lagi mau lebaran haji, itu banyak. Ngomong-ngomong, anak pertama lu kemana sih? Sini apa gitu kamar suami lu? Ada dong. Oh, ada di sini ya? Ada di sini. Berarti suami kedua lu ini orang single, duda atau berjaka? Duda. Janda dapat duda wajar ya, klop ya. Kalau seandainya duda ketemu gadis itu beruntung, bener nggak? Jangan berondong. Ini kan malam Jumat nih, ya malam Jumat ya. Gue mau nanya malam Jumat, bukan kata pepatah. Orang bilang kalau malam Jumat itu adalah sunnah Rasul. Benar nggak sih menurut lo?
Enggak juga sih. Kok nggak juga? Berarti lu bertentangan. Malam lain juga kan bisa sunnah. Benar. Tapi yang lebih dasar itu malam Jumat. Gue mau nanya. Orang dulu bilang begitu, tapi ini gue mau nggak ngerti nanya. artinya apa. Ya, gue mau nanya nih, malam Jumat itu lebih dahsyat daripada hari-hari malam-malam biasa. Kenapa gue bilang malam Senin, malam Jumat itu menurut agama gue ya, orang-orang Muslim. Malam Senin, ya, malam Senin pahalanya gede. Artinya sunnah malam Senin, kedua sunnah malam Jumat. Bang Jumat kalau lewat jam 12 bukan malam Jumat namanya. Ini kita bahasa itu malam Jumat. Iya. Tidak ada pepatah bilang kalau malam Senin kita menghadapi besok puasa, artinya puasa Senin. Kalau malam Jumat berarti kita usai puasa Kamis. Jadi pahalanya 200 double. Di sini disebut pahala malam Jumat itu sama pahala malam Senin. Karena kalau malam Senin menjelang Senin puasa Senin. Kalau malam Jumat setelah buka puasa Kamis melakukan itu malamnya pahalanya akan gede. Dan ini juga lebih gede. Sekarang mau tanya sama lo nih. Udah terangin kan tadi. Buat lo, ketika lo pengalaman dengan suami pertama sama suami yang kedua, lebih indah mana sih di waktu malam Jumat atau malam-malam biasanya? Suami pertama apa suami kedua? Nyeng. Masih malam-malam coy. Lebih dasar mana sih? Lebih galak mana gitu permainannya gitu malam di waktu lu sedang gitu loh. Suami kedua coy, suami kedua coy. Ini yang gue bilang genep dan ganjil lebih dasar daripada karena yang pertama kan masih baru-baru, belum terlalu paham. Pertama kenapa? Masih baru, belum terlalu paham. Suami kedua Udah paham. Suami kedua udah paham daripada suami pertama. Kalau suami pertama langsung josbet, nggak ada permainan lagi. Kalau suami kedua udah paham dan pengalaman ya, gitu. Coy, suami kedua lebih pengalaman daripada suami yang pertama. Kok pertanyaan gua tadi, lu bisa pilih suami yang kedua itu lebih hot, lebih ganas, lebih galak permainannya daripada suami pertama. Karena suami pertama itu pengalamannya beluman ya. Belum ada ya, bukan ada ya, kurang ya. Belum pengalaman kalau pada muda. Masih pada muda. Kalau suami yang kedua pengalamannya lebih dahsyat ya. Coy. Kayak gitu ya. Nah, gue mau nanya nih. Tadi kan pengalaman. Yang kedua, lebih lama suami pertama atau lebih lama suami kedua? Gue nggak bisa ceritain apanya. Tadi kan kita lagi cerita tentang malam Jumat. Nah, lagi bahas malam Jumat. Spare waktu ataupun timer ya. Sebenarnya itu lebih lama suami pertama apa lebih lama suami kedua? Gimana nih? Tenang coy, belum ada jawab dulu, tepuk aja. Lupa yang pertama lama apa enggak, juga lupa, udah lama sih. Oh, jadi udah 6 tahun udah lupa ya? Iya. Udah 6 tahun coy, lupa coy, wajar coy. Kalau yang suami yang kedua, menurut anda gimana sih? Lamaan mencari gue kan lamanya anda lupa nih. Ingat-ingat pasti ada lah. Setiap ingat pasti ada. Ya, artinya timer ataupun waktu itu suami pertama sama suami kedua. Anda bilang kan tadi lupa karena udah kurun waktu 6 tahun ya. Itu lebih enak suami kedua apa suami yang pertama? Waktunya ya, lamanya. Anda bilang lupa. Coba Anda ingat-ingat deh. Kenapa Anda bisa lupa seperti itu? Sekarang saya udah move on. Off on, artinya udah meloadingkan dia gitu ya, udah meloadingkan. Udah nggak bisa ingat. Apalagi kalau kayak gitu.
gitu ya. Itu bisa seperti itu dapat dari suami kedua ya. Kalau lebih hot tadi suami kedua, lebih lama tadi Anda bilang suami kedua. Nah, ini sekarang mau tanya kembali, pengalaman suami kedua lebih dasar daripada pengalaman suami pertama ya, bener ya? Bisa kayak gitu. Semua juga mungkin punya prinsip seperti itu. Orang pengalaman itu lebih dasar daripada orang yang belum pengalaman. Kalau kekuatannya, Anda kan udah punya anak nih, mustahil dong Anda bisa lupa dalam malam gitu. Lebih hot atau lebih lama atau lebih enak yang suami pertama dan kedua, itu Anda yang enak lama apa yang keduanya? Sampai Anda tuh yang punya anak itu kan artinya kan Anda udah merasakan enaknya gitu loh, kejang-kejangnya loh gitu. Dan suami kedua ini oke sih, kita pikirkan dulu enak yang mana, kuat yang mana, lebih galak yang mana. Gimana nih? Coy, masih bingung coy. Tenang aja coy, makan malam, makan bentar. panas. Ya nonton lagi lah. Gak apa-apa. Kita hiburan aja, gak apa-apa. Kalau timer waktu kan tadi ada loading. Kalau sananya Anda loading, Anda tuh punya anak. Gitu loh. Ya artinya Ya, kan. tapi nggak bisa diinget lah kalau soal itu. Gak bisa diinget-inget ya. Apa memang Anda sudah lupakan banget? Sudah lupakan banget. Kalau yang kedua, apa nggak setor waktunya bisa 1 jam atau 2 jam atau 3 jam begitu? Yang nggak sampai berjam-jam lah. Coy, nggak sampai jam-jam coy, belum jamu dong. Loyo. Video jamu. Gue mau nanya sama lo nih. Kalau seandainya orang kedua, udah nikah kedua ya, itu sebetulnya kalau buat Anda pribadi, dominan Anda yang minta sama suami, apa suami yang minta dengan Anda? Bisa apa? Ya, pergi kita lagi cerita malam nih. Ya, suami lah yang minta. Suami, artinya kalau perempuan gitu harus disenderin dulu ya. Iya. Harus disenderin dulu baru. Harus dibuahin dulu. Harus dibuahin. Harus diapain? Harus diapain? Harus dibuahin dulu. Dibelai sama dibuai. Tapi jangan lupa setelah dibuai jangan dibuang. Enggak ya? Hektik. Bisa kayak gitu. Lu bisa jawabin kayak gitu ya. Pernah nggak sih Anda minta duluan sama suami? Enggak. Berarti suami ini terus bagaimana kalau cara mintanya? Kalau suami ini pulang jarang nih, pulang malam nih, ada nggak sekerinduan ke situ? Atau dia nginep lagi di rumah temennya atau di rumah orang tuanya? Atau dia lagi main atau bagaimana? Nggak pernah main. Tapi selama ini setiap hari ketemu terus ya. Anda bisa, tadi Anda bilang nih, Anda suami Anda dulu yang minta dibanding Anda sendiri. Jarang loh cewek yang pernah apa mau ngomong minta duluan, gengsi. Ya artinya bukan minta bagi gua dong, enggak Ya, kayak enggak, gitu. gengsi. Artinya kan kalau kata orang Betawi Paling dengan iya nyereteng dulu gitu ya, nyereteng. kayak kalau dengan ucapan itu kayaknya gengsi. Gengsi ya, paling nyereteng ya. Pertamanya kalau lu perempuan atau seorang suami itu kalau cara meminta tanpa bagi gua kan nggak mungkin. Itu seperti apa sih caranya? Caranya seperti apa sih kalau perempuan minta terlebih dahulu itu biar orang-orang di luar tuh tahu gitu loh. Kalau dari hati Anda gitu bisa, oh anu gue minta begini dengan ucapan atau colek-colekan dulu gitu. Ini kalau biasa kaki dulu coba. Minta pijit dulu coy. Itu udah kuncian ya. Ya artinya udah pengen buka pintu ya. Jadi awalnya minta pijit dulu ya. Awalnya tadi apa? Minta pijit dulu. Kalau semacam makanan gitu, umpamanya yuk kita ke sana beli bakso atau bagaimana itu udah lumrah ya. Ya karena itu kan sorenya ya. Jadi kalau malam itu bilangnya gimana? Pegel tuh kakinya pegel. Nih yang pegel kakinya apa? Biasa ya dari kaki dulu lah. Baru ya lu gua nggak usah ceritain lah ya kan.
setelah itu ya lu langsung ini ya, langsung ikut ya. Tenang. Masuk kalau tentang Tenang. tentang ya. Jadi buat dulu nih ya, bertanya ya. Pertanyaan terakhir. Sekarang suami yang kedua lebih sayang daripada suami yang pertama. Nah ngomong-ngomong lu udah berapa tahun sih dengan suami yang kedua ini? 1 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Itu ya lagi panas-panasnya cuy. Kayak kompor air baru mendidih. Itu anget-anget kuku, bukan anget-anget kuku lagi itu, anget-anget jempol ya. Anget-anget jempol. Itu baru 1 tahun setengah. Tapi setahun setengah ini Anda belum merasakan punya anak atau bagaimana, belum ada niat atau bagaimana sih? Belum dikasih. Belum dikasih. Tapi Anda udah serah diri ya. Artinya wanita itu belum steril ya. Belum steril ya. Tapi masih pengen punya gitu ya. Iya, Artinya anak yang pertama udah gede. anak pertama udah berapa tahun sih umur? 12 tahun. 12 tahun tuh. Anak kedua itu suami ini belum ya? Ada nggak? Sekarang aku mau tanya sama lo. Ini kan anak ini belum punya suami ini, belum punya anak nih. Kalau dengan suami kedua nih. Kalau seandainya 3, 5 tahun, 4 tahun kan anak pengen punya anak banget nih. Artinya penghasil dari Tuhan dari Allah itu belum dikasih banget ya amanahnya. Belum dipercaya lagi. Tapi Anda percaya nggak kalau suami Anda itu akan selingkuh lagi? Karena cuma gara-gara pengen punya anak. Kenapa? Enggak, artinya enggak punya prinsip. Nggak mau berpikiran negatif, kamu sujon. Nggak mau sujud gitu ya. Takutnya nih udah nih. Jangan-jangan maaf ya suami gue mandul atau gimana gitu. Tapi lu udah cek kan? Enggak. Cuma karena belum dikasih aja ya. Kayak gitu tuh. Jangan berasumsi bahwa punya suami lalu belum punya anak sampai 2 atau 3 tahun ataupun 6 tahun atau lebih. Jangan berhubungan dulu sama suami yang mandul siapa, entah laki-lakinya atau perempuannya. Yang penting kasih dan sayang itulah yang membawa kita hidup panjang, yang membawa kita hidup bahagia, dan kebahagiaan itu adalah saling kasih dan saling kasih, terutama sayang ya. Jadi buat malam ini ya buat terima kasih banget tuh udah dikasih waktu sama lu ya. Ya walaupun beberapa menit gitu ya. Jadi boleh nggak disebutin nama IG lu? Nama IG lu apa nama IG-nya? Isti Akmal. Ulangan lagi. Isti Akmal. Isti Akmal. Ini gua upload di YouTube gua, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Kita ya. Nanti makan nonton lagi. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke cuy, cuma itu aja yang gue bisa sampaikan malam ini. Dengan Asti, gue dari Bayar Penjual TV mengucapkan selamat jumpa lagi dengan konten-konten berikutnya. Konten hipnotis, hipnotis. Selamat jumpa lagi dengan Bayar Penjual TV. Kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis, hipnoterapinya. Oke, kami dari Bayar Penjual TV mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.